Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Farah Adelin di program Ngabuburit. Berbagai kisah Islami dan tausiah Ramadan akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Ngabuburit selengkapnya. Kawasan Pekojaan, Jakarta Barat menyimpan cerita sejarah, diantaranya menjadi cikal bakal munculnya perkampungan Arab. Ini ditandai dengan berdirinya musola bernama Langgar Tinggi yang kini kerap dijadikan wisata religi. Sembari wisata religi, pengunjung juga bisa berbelanja minyak wangi dan daging kambing di sekitaran Langgar Tinggi. Kawasan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat banyak menyimpan cerita sejarah. Di antaranya, masuknya imigran asal Yaman Selatan atau Hadramaut hingga menjadi cikal bakal munculnya sejumlah perkampungan Arab di Batavia kala itu. Di Pekojan terdapat sejumlah peninggalan bersejarah, salah satunya musola bernama Langgar Tinggi yang didirikan pada 1829 oleh seorang saudagar muslim asal Yaman, Abu Bakar Shihab. Saat memasuki Langgar Tinggi, perpaduan arsitektur Eropa, Tionghoa, dan Jawa begitu kental. Gaya Eropa nampak pada pilar yang bergaya neoklasik Toskan, sementara pengaruh Tionghoa tercermin dari hiasan penyangga balok, sedangkan pengaruh Jawa pada denah dasarnya. Kalau untuk segi bangunannya yang terutama dari kayu-kayunya ya, yang memang hampir 60% dominan dengan kayu. Memang kayunya jati Belanda ya kalau kata orang itu. Ini jendela-jendela semua masih lantai-lantai. Kalau untuk jendela lantai atas memang masih ori ya, masih asli punya dia dari. Kalau yang bawah memang sudah bergantian karena pada saat itu banyak yang rusak. Nama Langgar Tinggi diambil dari kata langgar yang berarti musola dan tinggi yang menunjukkan tempat ibadah ini berada di atas ketinggian atau di lantai 2. Langgar Tinggi berada persis di tepi Kali Angke. Kala itu, pedagang dari sejumlah daerah yang hendak berdagang ke Batavia kerap mampir ke Langgar Tinggi untuk sholat. Sementara di lantai bawah digunakan sebagai tempat beristirahat para pedagang. Musola ini yang menggunakan ya orang-orang Arab, orang-orang Melayu, terus ada juga orang-orang India pada saat ini. Setelah musola ini atau langgar ini dibangun, ya mereka pada menggunakan warga-warga sekitaran sini pada saat itu. Dan Masjid Langgar Tinggi merupakan salah satu masjid tertua di Jakarta yang dijadikan sebagai bangunan cagar budaya. Walau sudah berusia 192 tahun, Langgar Tinggi masih digunakan oleh warga sekitar juga pendatang untuk sholat. Musola, tempat-tempat ibadah sholat juga di sini banyak, cuman lebih nyaman aja di sini. Satu ya lokasinya emang dekat dari tempat bekerja, dan di sini pun juga beda lah, kenyamanannya beda gitu dari masjid dan musola yang lainnya. Bangunan Langgar Tinggi sudah mengalami 1 kali pemugaran pada tahun 2019 lalu dan beberapa kali perbaikan kecil pada bangunan. Bagian bawah yang dahulu digunakan sebagai penginapan, kini berubah menjadi kios yang menjual minyak wangi. Ada 2 kios minyak wangi, yaitu Toko Assegaf dan Toko Fatimah. Meskipun penjual minyak wangi di Kampung Arab Pekojan tak sebanyak di Condet, Jakarta Timur, namun minyak wangi Pekojan kerap diincar sebagai oleh-oleh. Selain minyak wangi, Kampung Arab Pekojan juga menawarkan deretan penjual daging kambing.
Mereka warga keturunan Arab yang berdagang dari turun-temurun. Salah satunya Abdul Aziz Salim. Ya, di sini juga ada Pak Kojan, toko minyak wangi gitu ya. Atau kambing juga sebagian, kalau misalnya malam Jumat itu pada minyak wangi, toko minyak wangi Fatima atau Anawir gitu, banyak sini. Saat bulan puasa, biasanya jemaah berdatangan sejak sore untuk melakukan tadarus semalaman, sholat tarawih berjamaah, hingga berbuka puasa bersama. Kini setelah pemerintah mencabut status PPKM, Langgar Tinggi diharapkan ramai kembali seperti sebelumnya. Yuliana Horisman, Trisabdo Aji, JPM TV Jakarta. Di Kabupaten Tuban ada salah satu jajanan yang selalu identik dengan Hari Raya Idul Fitri. Suguhan berupa keripik renyah tersebut bernama kemplang. Rasanya yang renyah dan gurih, pedas membuat jajanan tradisional ini laris manis diburu untuk saat Lebaran. Salah satu produsen camilan tradisional kemplang adalah Rusmini, warga Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Sejak awal bulan Ramadan, ia harus bekerja ekstra menyelesaikan pesanan yang terus datang. Rusmini tak hanya memproduksi kemplang, namun juga kacang dan aneka jajanan lain. Namun yang paling banyak diminati adalah kemplang. Sesuai namanya, kemplang dibuat dengan cara dikemplang atau dipukul-pukul dan dibanting di atas meja. Bahan yang diperlukan adalah terigu, telur, cabai, bawang putih, garam, dan mentega. Selanjutnya adonan dicetak tipis-tipis lalu digoreng hingga renyah. Tingkat kepedasan kemplang dapat dipesan sesuai selera konsumen. 2018. Ini yang dijual apa saja Bu selain? Kemplang, kacang gulung, sama ladrang. Ini kalau untuk kemplang sendiri variannya apa aja? Yang pedas, super pedas, biasa. Ini jualannya di musim di waktu Lebaran atau khusus ini? Berarti Lebaran saja ya Bu ya. Ini dalam sehari bisa produksi sampai berapa Bu? 100 kilo. 100 kilo. Rasanya yang khas renyah, gurih, pedas membuat kemplang banyak dicari masyarakat. Bahkan, tak jarang para tengkulak dari luar kota datang untuk membeli kemplang dengan jumlah banyak untuk dijual kembali. Mas, ini tadi beli kemplang berapa kilo Mas? 50 kilo Mas. 50 kilo. Untuk apa Mas rencananya nanti? Ini nanti mau saya jual lagi di toko saya Mas. Ini asal dari mana Mas? Dari Lamongan. Ini setiap menjelang Lebaran pasti beli ini? Ya, setiap menjelang Lebaran saya pasti beli di sini untuk saya jual lagi. Mendekati Lebaran, pesanan kemplang terus meningkat. Dalam sehari, Rusmini memproduksi sekitar 100 kg kemplang untuk dikirim kepada pemesan. Camilan kemplang ini biasanya dijadikan jajanan khas yang disajikan di meja saat momen Lebaran. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban, Jawa Timur. Berburu takjil untuk berbuka puasa di Jalan Multatuli akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap di JPM TV. Setiap tahun di bulan Ramadan, ruas Jalan Multatuli, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak selalu ramai oleh pedagang takjil untuk berbuka puasa. Warga Rangkas Bitung pun antusias ke Jalan Multatuli untuk membeli takjil sekaligus ngabuburit. Beginilah suasana keramaian di pusat jajanan takjil Ramadan yang setiap tahunnya digelar di Jalan Multatuli, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Pedagang takjil hampir memadati sepanjang Jalan Multatuli.
Pukul 15 hingga 18 waktu Indonesia Barat, warga pun mulai menyerbu para pedagang takjil di daerah ini karena harga yang ditawarkan cukup murah serta banyak aneka takjil yang bisa dibeli. Untuk harga takjil di Jalan Multatuli relatif terjangkau, mulai dari harga Rp1.000 hingga Rp8.000 tergantung dari jenis takjil. Salah seorang pedagang takjil, Susi, mengatakan, dari hasil jualan takjil di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, dirinya mendapat omset sebesar Rp1 juta per harinya. Menurutnya, bulan suci Ramadan memang selalu membawa berkah karena banyak orang yang berburu takjil. Gorengan, buras, pais puri, kolak, dandil, masih banyak. Ini mah menu buka puasa ya? Iya, menu buka puasa. Untuk harga sendiri berapa sih? Rp5.004. Kebanyakan gorengan, buras, sama pais puri ini Rp5.000. Untuk yang lainnya seperti kolak? Sama Rp5.000, cilok Rp5.000. Nah, untuk pendapatan sendiri gimana tuh per hari? Alhamdulillah lumayan lah. Berapa? Ini nyampe berapa? Sejuta mah pasti dapat per hari? Iya. Sementara pembeli takjil, Siti dan Keke mengaku setiap bulan Ramadan dirinya selalu mencari takjil untuk berbuka puasa di tempat ini sambil ngabuburit karena harga takjilnya murah dan banyak pilihan. Gorengan sama beli apa namanya? Buras. Ini buat buka-buka atau gimana? Iya, buat buka. Di sini ada apa aja, Teh? Banyak sih, banyak. Ada gorengan, ada pepes, ada buat makan juga, sama ada minuman, asinan, banyak asinan. Tadi buat buka puasa ya? Iya, buat buka Setiap tahun di puasa. sini tuh gimana? Iya, sambil nyore aja. Sambil nyore, sambil ngabuburit ya. Selain di Jalan Multatuli, pasar takjil dadakan juga ada di Jalan Hardiwinangun, Rangkas Bitung, yang tak kalah ramai dari pasar takjil di jalan ini. Suhendi, JPM TV, Kabupaten Lebak, Banten. Tradisi saat Hari Raya Idul Fitri salah satunya adalah berkirim hampers atau hantaran dan parsel. Jasa pembuatan parsel di Lebak, Banten pun kebanjiran orderan sejak awal bulan Ramadan meski Hari Raya Idul Fitri masih jauh. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, salah satu tradisi yang kental dengan suasana Lebaran adalah bertukar parsel Lebaran. Parsel Lebaran biasanya berisi berbagai makanan dan minuman serta kue-kue Lebaran. Di tengah kian dekatnya Lebaran, jasa pembuat parsel dan bingkisan Lebaran di Kabupaten Lebak kini dibanjiri pesanan. Pesanan meningkat puluhan kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasa. Salah satunya adalah toko Atera Studio yang berada di Jembatan Keong, Desa Awe, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak awal Ramadan, toko yang menjual berbagai pernak-pernik Lebaran berupa parsel, buket, dan hampers ini kebanjiran pesanan. Meski Hari Raya Idul Fitri masih jauh, namun orderan sudah menumpuk. Pengelola toko sibuk membuat beragam jenis parsel maupun buket untuk para pembeli. Pembuatan parsel dilakukan dengan sangat hati-hati agar kualitasnya bagus demi memuaskan pelanggan. Parsel biasanya dijadikan bingkisan atau hadiah di hari spesial seperti Hari Raya Idul Fitri. Menurut Fitri Nurlaila, pengelola toko Atera, pelanggan yang datang ke tokonya untuk membeli parsel, buket maupun hampers merupakan kalangan menengah ke atas seperti para pejabat pemerintah daerah, polisi, hingga TNI. Bulan suci Ramadan memang menjadi berkah karena penjual parsel, terutama parsel isi kue kering, meningkat tajam. Pada pertengahan Ramadan ini, pihak toko sudah menyiapkan sedikitnya 400 parsel yang sudah siap kirim ke berbagai daerah seperti Rangkas Bitung, Tangerang, dan Jakarta. Harga parsel, buket, dan hampers di toko ini bervariasi, mulai harga paling murah dari Rp10.000 hingga Rp750.000. Yang penjualan pertama sendiri itu kita dari hampers tentunya. Dan dari hampers sendiri yang paling banyak diminati itu untuk Lebaran, terutama itu kue kering. Kalau untuk
habis lebaran di hari-hari biasa itu untuk hampers baju piyama. Biasanya untuk gift buat acara pernikahan atau wisuda atau acara ulang tahun. Pendapatan meningkat tuh sekarang nih, 2 kali lipat atau berapa kali lipat? Kalau untuk sekarang itu mungkin meningkatnya bukan 2 kali lipat lagi ya Pak, mungkin 50 kali lipat atau lebih. Toko ini berdiri sejak tahun 2020 dengan dikerjakan 4 orang. Penjualan dilakukan secara online maupun offline. Suhendi, CPM TV, Kabupaten Lebak, Banten. Kami akan kembali dengan Kultum Ramadan. Tetap bersama kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan cinta kepada setiap hambanya agar hambanya senantiasa mengingat Allah dan memberikan cintanya kepada Rasulullah, orang tua, dan cintanya pada diri sendiri. Kami akan hadirkan tausiah mengenai anugerah cinta Allah pada hambanya yang akan disampaikan oleh Ustadz Hari Sanjaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan ke dalam hati dan kulub-kulub kita semua tentang cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perkara cinta. Apa itu cinta? Cinta, cinta, dan cinta. Jadi perlu kita ketahui, sekarang pemuda-pemudi cinta dengan kekasihnya. Para pemuda cinta dengan pemudi, pemudi cinta dengan pemuda. Kalau kita sudah membahas perkara cinta, bahwasanya cinta itu ibarat peperangan. Cinta ibarat peperangan. Amat mudah untuk mengobarkannya, tetapi amat sulit untuk memadamkannya. Cinta, Masya Allah, cinta. Cinta selalu ada di dalam dua hati kolbu insani, yang disertai dengan sifat kepercayaan dan amanah dan kejujuran. Dan bila tidak, maka cinta hanyalah khayalan belaka. Kita membahas tentang perkara bab cinta, berarti harusnya kita sebagai hamba mencintai yang menciptakan. Hati adalah tempat untuk menyebutnya. Siapa? Allah. Hati adalah tempat untuk menyebut di antara asma-Nya. Hati adalah tempat untuk menyebut di antara sifat-sifatnya. Hati adalah tempat
untuk mengingat siapa yang menciptakan diri ini kalau bukan yang Maha Cinta. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Nabi pernah bersabda, almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai. Dan kamu, iya kamu, siapa lagi kalau bukan kamu yang sedang memandang wajah saya yang ganteng dan yang Masya Allah, gigi yang begitu gemerlang, Masya Allah. Wa anta ma'aman ahbabta, dan kamu akan selalu bersama orang yang kamu cintai. Maka cinta sejati ialah mencintai Allah. Cinta yang hakiki ialah mencintai Rasulullah. Cinta yang sejati adalah cinta dan mencintai kedua orang tuamu. Dan cinta yang terakhir adalah mencintai kamu. Bukan begitu, para pemirsa yang budiman? Karena cinta adalah salah satu anugerah yang Allah berikan dalam hati ini. Cinta adalah rahmat yang Allah sandarkan ke dalam hati ini. Maka cintailah apa yang ada di dalam hati. Cinta sejati ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwasanya cinta ada di dalam kolbu. Namanya hati. Maka hati-hati dengan cinta. Bila Anda tidak terhati-hati dengan cinta, maka akan tergila-gila jalan ketersesatan. Tapi kalau cinta ini dengan hati-hati, maka akan menuju jalan ketaatan. Cinta diawali dengan menyebutnya, dan cinta diakhiri dengan memikirkannya. Berarti kalau kita sudah cinta dengan Allah, maka yang lain akan mencintai. Kalau kita sudah punya rasa sayang kepada seseorang, maka sayangi apa yang ada di langit, maka penghuni bumi akan menyayangi. Sayangi apa yang ada di bumi, maka penghuni langit akan menyayangi. Maka para pemirsa yang budiman, cinta adalah salah satu anugerah yang patut kita lawat perlawatan. Cinta kita harus siram dengan menyebut namanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta harus kita tanam dengan mengingat di antara asma'nya, maka akan selamat dunia wal akhirat. Jangan sampai cinta yang Allah berikan ke dalam hati dan kulub-kulub kita membutakan akhirat. Karena tujuan cinta menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, mari kita sama-sama penuhi hati kita dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada kedua orang tua, dan yang terakhir mencintai kamu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Maka wasiat atau pesan yang terakhir, mari kita sama-sama penuhi hati-hati kita dengan penuh mahabbah, kecintaan, cinta, cinta, dan cinta. Maka itu, wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah Ramadan yang disampaikan tadi menjadi penutup program Ngabuburit hari ini. Saya Farah Adlin dan tim bertugas undur diri. Selamat berbuka puasa dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.